Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Husnulwati Maraham, Anjali Sabrina, Rizky Nanda Putri, Rinca Rahma Utami, dan Rizky Rahman. Baiklah, pada video kali ini kami akan memaparkan materi kami yang mengenai karangan dan perencanaan karangan. Yang pertama, tahapan penulisan karangan atau pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Dan yang kedua, tema, topik, dan judul atau pengertian dan syarat pemilihan. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu karangan? Nah, karangan adalah sebuah hasil pikiran atau ungkapan perasaan seseorang ke dalam bentuk tulisan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis. Sedangkan mengarang adalah merangkai atau menyusun kata, kalimat, dan alinea untuk menuangkan segala ide, pikiran dalam bentuk tulisan sehingga pembaca dapat memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi, kita tidak dapat merumuskan pengertian karangan sebelum dipahami terlebih dahulu makna kata mengarang. Langsung saja pada pembahasan bab yang pertama, tahapan dalam penulisan, yaitu 1. Pra-penulisan. Pra-penulisan adalah tahap persiapan untuk menulis. Hal-hal yang dilakukan pada tahap pra-penulisan adalah A. Menentukan topik. Karena bahwasanya menentukan topik merupakan hal yang paling utama yang harus ditentukan, maka pilihlah yang sesuai dengan maksud dan tujuan kita menulis. Akan tetapi, jika kita tidak ada ide sama sekali tentang topik tersebut, untuk mengatasinya, kita perlu berdiskusi atau meminta saran dari orang lain, membaca referensi, dan melakukan pengamatan. B. Mempertimbangkan maksud dan tujuan penulisan. Tujuan penulisan mengarah pada corak atau genre dan bentuk karangan, gaya penyampaian, serta tingkat kerincian isi karangan. Contoh, seorang mahasiswa yang akan mengarang menentukan topiknya, yaitu dampak negatif sajian televisi dan cara mengatasinya. Jadi, ketika ditanya apa tujuan mengarang dengan topik, ia mengatakan agar anak-anak terhindar dari dampak negatif program-program yang ditayangkan di televisi. Dari permasalahan penulis mahasiswa tersebut, tujuan penulisan dari topik yang dia pilih adalah bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai dampak negatif tayangan televisi terhadap perilaku anak-anak. Maka corak karangan yang sesuai yaitu eksposisi dengan gaya pemaparan. C. Memperhatikan sasaran karangan atau sasaran pembaca. Kita harus memperhatikan dan menyesuaikan tulisan kita dengan level sosial, tingkat pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan pembaca, agar tulisan itu tersampaikan dan mudah dipahami oleh pembaca. D. Mengumpulkan informasi pendukung. Pengumpulan informasi ini dilakukan sebelum, sewaktu, dan setelah menulis, yang bertujuan agar proses penulisan tidak mengalami gangguan atau kesalahan karena informasi yang dibutuhkan telah terkumpul secukupnya. E. Mengorganisasikan ide atau gagasan. Penulis perlu menyusun ide atau gagasan untuk menulis dalam bentuk kerangka karangan yang digunakan seorang penulis untuk mempersiapkan diri sebagai frasa terakhir penulisan. Langsung saja yang kedua, penulisan. Menurut KBBI, arti kata penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan. Penulisan berasal dari kata dasar yaitu tulis. Penulisan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga penulisan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah A. Persiapan. Tahap ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. B. Pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu media dan lapangan. Adapun data yang diperoleh dari media antara lain buku, majalah, koran, internet, dan lain-lain. Sedangkan data dari sumber lapangan dapat diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara, dan eksperimen. C. Pengorganisasian. Dilakukan pengelolaan dan penganalisaan data dengan menggunakan teknik yang diperlukan. D. Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap konsep yang saling bertentangan ataupun yang berulang-ulang. Dari penjelas yang tidak diperlukan akan dibuang, sedangkan penjelas baru yang mendukung akan ditambahkan untuk penunjang pembahasan. E. Penyajian.
Dalam penyajian karangan, kita harus memperhatikan segi bahasa dan bentuk penyajian. Karangan dalam segi bahasa maksudnya adalah kalimat yang digunakan harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan dalam bentuk penyajian, lebih memerhatikan urutan unsur-unsur karangan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, pasca penulisan. Pasca penulisan adalah tahap penghalusan dan penyempurnaan tulisan yang kita hasilkan. Kegiatan ini meliputi yakni A. Penyuntingan. Penyuntingan memiliki arti makna pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, tanda baca, dan kompresi penulisan lainnya yang bertujuan untuk merasakan, menilai, dan memeriksa baik unsur mekanik maupun isinya. B. Revisi. Revisi yaitu mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang unsur-unsur karangan yang perlu disempurnakan. Agar lebih memahami, kegiatan penyuntingan dan revisi dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut. A. Membaca keseluruhan karangan. B. Menandai hal-hal yang perlu diperbaiki atau catatan penting. C. Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. Demikianlah pembahasan bab yang pertama. Selanjutnya pembahasan bab yang kedua yaitu tema, topik, dan judul atau pengertian dan syarat pemilihan. Pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat sebuah tulisan. Misalnya, saat menulis cerpen, novel, karya tulis, karya ilmiah, dan lain-lain. Jadi, ibarat sebuah rumah, tema adalah pondasinya. Karena hal yang pertama dilihat oleh pembaca yaitu tema. Semakin menarik sebuah tema, maka semakin besar peluang sebuah tulisan untuk disukai oleh pembaca. Adapun cara pemilihan tema yang baik yaitu A. Kejelasan. Kejelasan dilihat dari gagasan utamanya dan juga dapat dilihat melalui subordinasi atau perincian-perinciannya. B. Kesatuan. Kesatuan dilihat dari persoalan bahwa hanya satu gagasan utama dalam setiap karangan atau tema. C. Perkembangan. Jadi kejelasan, kesatuan, perkembangan merupakan syarat yang tidak bisa lepas satu sama lain. Karena ketidakjelasan akan menimbulkan efek negatif pada kesatuan dan perkembangan, begitupun dengan kesatuan yang kurang baik akan menimbulkan ketidakjelasan dan perkembangan tema. Begitu pula dengan perkembangan tema yang kurang baik akan merusak tema dan mengaburkan topik serta tujuannya. D. Keaslian. Keaslian mengandung originalitas, artinya beda dari yang lain. E. Judul kalimat yang cocok. Judul kalimat yang cocok yaitu berkaitan dengan suatu hal yang berhubungan langsung topik pembahasan, yakni judul. Contoh tema yaitu tema pendek dalam bentuk kata atau frasa adalah percintaan, perjuangan, persahabatan, dan sebagainya. Contoh tema panjang atau dalam bentuk kalimat yaitu dengan semangat sportivitas kita sukseskan. Lanjut yang kedua, topik. Topik adalah kalimat yang umum dan singkat yang memerlukan perincian atau penjelasan. Adapun cara pemilihan topik yaitu A. Kalimat mengandung satu gagasan pokok. B. Topik berbentuk kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif. Topik yang memiliki unsur inti kalimat yaitu subjek dan predikat. C. Kalimat topik mengandung topik atau disebut pokok P dan ide pengontrol sebagai batasannya atau rincian disebut bahasan dan sebagainya. Lanjutnya yang ketiga, judul. Judul adalah daya tarik pertama. Judul ditulis maksimal 15 kata. Jangan menggunakan singkatan apabila singkatan itu belum dikenal umum. Contohnya, pengaruh kemasan Pokar Sweet 500 ml terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN IB. Cara pemilihan judul yang baik yaitu relevan, provokatif, singkat, menarik perhatian pembaca, awal kata harus huruf kapital, logis, dan sebagainya.